Nama Artijo Alkostar tak ubahnya Algojo. Bagi para koruptor, mereka yang mengajukan kasasi dan berharap pengurangan hukuman di Mahkamah Agung, tak jarang hukumannya justru diperberat. Satu meja spesial malam ini mengajak Anda menggali lebih banyak ide dan pemikiran Hakim Agung Artijo Alkostar. Bersama saya, Budiman Tandrojo, di Satu Meja, episode Palu Godam Hakim Artijo. November 2013 menjadi saat gelap bagi Angelina Sondah. Mantan anggota DPR RI ini hukumannya diperberat di tahap kasasi. Tak tanggung-tanggung, vonis 4 tahun 6 bulan ditambah menjadi 12 tahun penjara. Angie dianggap terbukti secara aktif meminta uang imbalan dan menggiring anggaran. Tak hanya itu, dalam tambahan vonis terakhir, Angie diharuskan membayar uang pengganti sebesar 12,5 miliar rupiah. Hakim Agung yang menangani kasus Angie sekaligus memperberat hukuman menjadi 4 kali lipat. Tak lain adalah Artijo Alkostar. Karakter sifatnya, perbuatannya itu bersifat aktif. Sehingga lebih tepat itu 12 tahun. Itu pidananya yang pas ya, yang tepat itu ya 12 tahun. Karena korupsi dianggap ini sangat merugikan hak-hak dari politik, hak-hak ekonomi, sosial daripada masyarakat. Jadi pidana yang dijatuhkan Pak Artijo itu menurut saya sangat mendapat dukungan dari publik. Dari pencari keadilan tentu sangat merugikan, tetapi dari publik, terutama yang menginginkan agar supaya korupsi di Indonesia ini segera dapat dikikis, saya kira sanksi pidana yang berat itu memang perlu. Bukan hanya Angelina yang harus menerima putusan kasasi berkali lipat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga harus bertekuk lutut di bawah palu Artijo. Hukuman Anas meningkat drastis, dari vonis 7 tahun naik 2 kali lipat menjadi 14 tahun. Lagi-lagi, tambahan vonis kurungan selalu ditambah uang pengganti kerugian negara. Sang mantan Ketua Umum ini diwajibkan membayar kepada negara 57 miliar rupiah lebih. Banyak yang mendukung, namun tak sedikit yang mencibir. Walaupun sebenarnya pemindahan tahanan Mas Anas di Sukamiskin itu tidak mengurangi hak seorang Anas Urbaningrum untuk melakukan atau mengajukan upaya hukum terhadap putusan Artijo yang saya kesankan sebagai penasihat hukum itu ada semacam arogansi judisial ya. Kita juga terheran-heran dengan putusan itu. Apa dasar rujukan hukumnya? Hemat saya ini terkesan asal tampil beda dan asal pemberatan hukuman. Itu yang dikatakan Pak Hamdan Zulfa, Hakim MK, yang mengkritik juga bahwa Pak Artijo sudah melampaui kewenangannya sebagai Hakim Kasasi. Dua nama mantan anggota DPR ini hanya sebagian kecil dari nama-nama koruptor yang terhantam oleh putusan Artijo. Beberapa pihak mempertanyakan, adakah langkah Hakim Artijo melampaui wewenang yang dilarang? Atau sesungguhnya Artijo, sang wakil Tuhan, telah berjalan di rel kebenaran dan menjadi kekuatan baru peradaban keadilan. Hakim Agung Artijo Alkostar, namanya menggetarkan sejumlah koruptor. Di vonisnya tidak ada kata untuk menurunkan hukuman bagi koruptor. Rata-rata koruptor justru ditambah hukumannya. Satu meja spesial malam ini saya akan berbincang lebih jauh dengan Artijo Alkostar. Malam Pak Artijo. Malam Bung Budiman. Di judul tadi disebut Algojo sebetulnya. Anda ini Algojo bagi koruptor. Ada sependapat dengan judul itu? Oh enggak seberapa saya.
Enggak apa-apa. Saya bukan algojo. Apa tuh? Tapi saya penegak hukum yang konsisten gitu aja. Penegak hukum yang konsisten. Iya, konsisten dengan aturan hukum yang berlaku. Ya. Jadi hakim itu harus memutus dengan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Keadilan itu adalah berdasarkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, ya, dalam proses peradilan, dan keadilan itu adalah merupakan perasaan batin daripada kebenaran. Oke, saya kembali. Tapi dalam kamus seorang Artijo Alkostar, Ya. hukuman koruptor yang naik ke meja Anda selalu dinaikkan sebetulnya. Enggak, itu di bawah itu pasalnya yang diterapkan berbeda, Bung Budiman. Jadi di bawah yang salah? Yang di bawah itu biasanya lebih banyak itu adalah pasal 3. Sedangkan kalau Pasal sudah 3 masuk itu apa? Pasal 3 itu kualifikasinya unsurnya setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, menguntungkan diri sendiri, merugikan keuangan negara. Oke. Terus? Pasal 2 itu adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara. Jadi cara pandang hakim-hakim di bawah Pak Artijo ini yang menurut Anda keliru gitu? Umumnya itu menerapkan pasal 3. Jadi misalnya begini, misalnya korupsi 500 juta misalnya kan. Itu dikatakan dia menguntungkan, padahal itu menurut Mahkamah Agung di kamar pidana itu sudah dikalikan memperkaya diri sendiri ke orang lain ataupun korporasi. Jadi perbedaan antara pasal 2 ini memang harus dicermati secara cermat, secara hukum. Ya. Jadi dengan demikian apa perbedaan pasal 2 dan pasal 3 itu? Sebetulnya adalah di kamar pidana disepakati kalau di atas 100 juta itu adalah signifikan untuk memperkaya diri sendiri. Oke. Sehingga diterapkan pasal 2. Oke. Kalau misalnya dia dihukum 1 tahun misalnya kan di Mahkamah Agung kalau sudah masuk itu pasal 2 mesti minimum khususnya adalah 4 tahun. Jadi rata-rata putusan yang masuk ke meja Pak Artijo tuh di bawahnya sudah keliru ya dalam memandang korupsi itu? Sebagian iya, banyak. Tapi apa bedanya? Anda kadang-kadang menaikkan hukuman 3 kali lipat, Enggak, kadang-kadang 2 kali lipat. Enggak, itu karena pasalnya berbeda. Pasalnya berbeda dan pertimbangannya itu kadang-kadang kurang dalam pertimbangan hukumnya. Jadi perkara yang masuk ke Mahkamah Agung itu alasannya ada 3 pintu masuknya. Satu salah menerapkan hukum, melampaui kewenangannya, ya. Yang ketiga ada kurang dalam pertimbangan hukumnya, allvondunde kemotivir. Anda pernah nggak sih menurunkan hukuman koruptor? Banyak, membebaskan juga banyak. Artijo memiliki pribadi yang independen, sangat kuat itu. Dan sebagai hakim, apalagi hakim agung, itu cocok. Dan sebetulnya itu tampak ketika sebagai seorang dosen senior di Fakultas Hukum UI, dari kuliah-kuliah, seminar-seminar, tulisan-tulisan, dari omong-omongan, diskusi-diskusi, tampak sekali Pak Artijo itu sosok yang sangat independen. Jadi memiliki karakter berpikir yang independen, yang merdeka. Dan itu tumbuh di kampus kami, sehingga ada suasana yang academic freedom. Itu antara lain ada pada Pak Artijo itu. Mendengar bahwa Pak Artijo itu pernah membebaskan terdakwa dalam kasus pidana yang memang tidak terbukti. Itu pernah dibebaskan juga. Nah, prinsip saya adalah bukan setiap perkara itu mesti harus dihukum. Mengadili itu bukan semangat menghukum, tapi menegakkan keadilan sesuai dengan fakta yang objektif. Kemudian dicari pasal-pasal yang relevan, masih diperkuat dengan argumen-argumen teori yang progresif, yang responsif, jurisprudensi yang masih memiliki relevansi yang kuat itu. Nah, itu yang diterapkan. Jadi bukan asal tinggi, asal lebih berat, bukan. Membebaskan koruptor juga banyak? Banyak. Siapa? Berapa? Hah? Siapa? Itu ada pesuruhnya dari seorang anaknya pejabat seorang. Pernah dibebaskan juga? Bebaskan. Jadi betul-betul putusannya putusan berdasarkan hukum dong? Oh iya jelas. Itu yang itu kan yang mengatakan bahwa seorang menaikkan itu tidak cermat mengamati putusan saya. Ya umumnya para koruptor atau simpatisan koruptor mengatakan seolah-olah saya lalu
menaikkan gitu aja, itu tidak benar. Oke, tadi Pak Artijo bilang kebenaran dan keadilan. Ya, Mana yang lebih penting bagi Anda sendiri? itu dua-duanya. Jadi muncul kebenaran dulu. Kebenaran itu kan dari fakta. Oke, Hukum itu dari fakta satu berhubungan dengan fakta yang lain. oke, Itu namanya kebenaran. oke. Kebenaran. Jadi itu dalam logika, ya, dalam pikir. Tapi kalau keadilan itu perasaan batin daripada kebenaran. Perasaan batin siapa? Kebenaran, dari kebenaran. Jadi kebenaran itu keadilan itu dalam hati sebetulnya. Keadilan dalam hati, apa iya. ini? Iya, hakim itu harus memutuskan berdasarkan hati nurani. Hati nurani, mengapa 5 tahun, mengapa 5,5 tahun. Itu kan hati nurani. Tapi Anda nggak mempertimbangkan keadilan bagi keluarga koruptor yang masih punya anak? Oh dan sebagainya? iya, sudah ada itu Bung Budiman, sudah ada dipertimbangkan itu. Yang dipertimbangkan lagi adalah korban daripada koruptor. Koruptor ini kan kejahatan luar biasa. Dampaknya siapa yang dirugikan? Rakyat Indonesia. Dampaknya apa itu? Negara Indonesia ini dikatakan sebagai masih dalam stadium banyak koruptor. Berarti itu marwah negara kita, nama baik negara kita ini di dunia internasional itu dalam transparansi internasional ini kan selalu masih rendah itu. Oke. Sama-sama dengan negara-negara di Afrika itu. Ya, meskipun pernah mengurangi hukuman koruptor, Ya, tapi banyak yang sebenarnya memperberat hukuman koruptor. Iya, Nah sekarang ya. ada wacana sebetulnya soal adanya remisi soal koruptor. Tapi Ya. jawabannya setelah jeda berikut ini. Oke.